Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan ketangguhan, keuletan, dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang baik berasal dari dalam maupun dari luar yang akan membahayakan dan mengancam integritas, identitas, serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Ketahanan nasional harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus-menerus, terpadu, dan sinergis. Ketahanan nasional merupakan visual analisis untuk memecahkan permasalahan strategi bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional atau Astragatra yang terdiri dari 3 aspek ilmiah atau Trigatra yang bersifat statis dan 5 aspek kehidupan atau Pancagatra yang bersifat dinamis. Kedelapan gatra saling berkaitan antar satu dengan lainnya, membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional. Oleh karena itu, pembinaan dan pengkondisian ketahanan nasional dalam berbagai macam aspek akan menentukan kualitas pertahanan negara, dan kualitas pertahanan negara akan berbanding lurus dengan kondisi ketahanan nasional. Baiklah, perkenalkan nama saya Sania Ramadhani dengan NIM 19035164 dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan mengenai konsep bela negara. Seperti yang kita ketahui, konsep bela negara sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3-nya berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1-nya berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Konsep bela negara sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana pasal 9 ayat 1-nya berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2-nya berbunyi, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara juga terkait dengan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana terbuat dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Sarli Estifani dengan NIM 19018107 akan menjelaskan tentang pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu negara. Ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan dari sebuah bangsa atau negara dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam negara tersebut. Secara filosofi, ketahanan nasional merupakan dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan secara empiris, ketahanan nasional adalah menghadapi berbagai masalah secara dinamis sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri. Untuk itu, ada beberapa unsur yang dapat membangun ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh individu atau warga negara yang sehat secara jasmani dan rohani. Yang kedua, ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam menciptakan kesejahteraan atau kerukunan dalam rumah tangga. Yang ketiga, ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh warga negara di daerah untuk menciptakan wilayah yang aman dan sejahtera. Dan yang terakhir, ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Nah, untuk itu, ketahanan nasional harus direalisasikan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
Perkenalkan, nama saya Siska Cicilia. Di sini saya akan membahas tentang alasan perlunya bela negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bela negara. Bela negara merupakan suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang dan seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi secara singkat, bela negara merupakan suatu sikap dan tindakan warga negara dalam melindungi dan mempertahankan negaranya dari ancaman pihak lain. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini ialah tentara dan perangkat pertahanan negara lainnya. Kemudian saya akan memberikan beberapa alasan perlunya bela negara. Pertama, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman yang datang. Dengan adanya bela negara, kita dapat meminimalisir ancaman yang akan terjadi pada suatu negara. Kedua, untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, sebagai kewajiban setiap warga negara. Dan yang terakhir merupakan panggilan sejarah. Perkenalkan, nama saya Sisla Rami. Saya akan menjelaskan secara historis ketahanan nasional. Jadi gagasan dari ketahanan nasional ini telah ada sejak tahun 1960 pada masa militer Angkatan Darat SSKAD yang sekarang bernama Seskuad. Pada masa itu terjadi pengaruhnya komunisme dan pemberontakan komunisme pada tahun 1965. Sejarah dari Indonesia yang telah bisa melawan komunisme ini menginspirasi pemerintah Indonesia membuat dan merumuskan ketahanan nasional. Kenapa sih Indonesia bisa melawan komunisme ini sedangkan banyak negara-negara lain yang tidak bisa atau kewalahan dalam melawan komunisme ini? Jawabannya adalah karena Indonesia memiliki ketahanan nasional. Dilanjut pada tahun 1969 dibentuklah ketahanan nasional di Republik Indonesia. Namun pada tahun 1972 mengalami hambatan dan tantangan bagi rakyat Indonesia. Dilanjut lagi pada tahun 1973 dibentuk secara resmi konsep ketahanan nasional ini yang dimasukkan dalam yang namanya GBHN, yakni MPR MPR _MPR 1978. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurhasina, NIM 190200065 dari kelompok 5 dengan materi ketahanan nasional dan bela negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis ketahanan nasional dan bela negara. Sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunitas tersebut, menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan konsep, ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Rahayu, NIM 1905234, ingin menjelaskan sedikit materi mengenai politis ketahanan nasional. Seperti yang kita ketahui sendiri, ketahanan nasional pada bidang politik itu yaitu ketahanan nasional yang berintikan pada bidang politik yang bersifat adil, makmur, jujur, damai, dan demokratis, sehingga dengan sifatnya tersebut dapat menjamin berbagai ancaman, baik itu yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik adalah untuk menghadapi permasalahan dalam bidang politik. Maka semua tindakan yang harus dilaksanakan sehingga terciptanya situasi politik yang sifatnya kondusif bagi peningkatan daya saing bangsa. Sedangkan politik ketahanan negara itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memelihara stabilitas nasional yang bersifat dinamis dan mempertahankan negara dalamnya. Adapun cara yang kedua yaitu meningkatkan usaha kerjasama internasional dalam upaya mencegah terjadinya perang sehingga terciptanya perdamaian antar negara. Perkenalkan, nama saya Tata Yohana, NIM 19231094. Pada video kali ini menjelaskan tentang politik hukum bela negara dalam perspektif pertahanan negara. Nah, politik hukum bela negara di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, politik hukum bela negara masa Orde Lama ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemerintah RI hanya berfokus pada aspek pertahanan negara dibandingkan dengan aspek ketertiban dan keamanan umum. Yang kedua, politik hukum bela negara masa Orde Baru. Di era ini, hukum tentang bela negara lebih lengkap daripada masa sebelumnya. Hal ini dipengaruhi karena kuatnya kedudukan pemerintah Orde Baru dan didukung oleh peran angkatan bersenjata atau ABRI dalam kehidupan sosial politik. Nah, yang ketiga, politik hukum bela negara di era reformasi. Di era reformasi diberlakukannya Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002. Nah, pada masa ini pemerintah tidak lagi memiliki keleluasaan dan dominasi politik karena pada masa ini telah adanya muncul kebijakan negara untuk memisahkan antara Polri dengan TNI. Nah, sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.